Hello everyone, perkenalkan nama saya Fandiun Rahman dengan NIM 2396360 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Ya, saya berasal dari Yogyakarta dan usia saya 20 tahun. Jadi saya akan menceritakan bagaimana sih ketika saya menjadi pemimpin. Jadi saya pernah menjadi pemimpin di sebuah organisasi sosial kemasyarakatan, yaitu pemimpin ketua pemuda lah ya, ketua pemuda dari sebuah RT gitu. Oke, langsung lanjut saja. Jadi untuk yang pertama itu visi, misi, dan strategi untuk organisasi, yaitu visinya menjadikan organisasi yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui kolaborasi dan pengembangan potensi anggota. Kalau visi saya adalah itu. Untuk misinya, yang pertama, mengembangkan anggota dengan memberikan pelatihan dan kesempatan untuk belajar. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan atau produk organisasi sesuai dengan kebutuhan pasar atau komunitas. Yang ketiga, menjalin hubungan yang kuat dengan berbagai pihak untuk mendukung pertumbuhan organisasi. Yang terakhir, menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung kolaborasi antar anggota serta pihak eksternal. Itu untuk misi saya. Dan strategi saya, yang pertama adalah menerapkan program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi anggota. Yang kedua, melakukan riset pasar secara reguler untuk menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah memperluas jaringan kerjasama dengan organisasi atau individu yang relevan untuk mendukung misi organisasi. Yang terakhir adalah menggunakan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan komunikasi. Nah, untuk selanjutnya, itu bagaimana sih Anda memulai proses pemimpin? Nah, saya memulai proses pemimpin dari yang saya masih malu-malu sampai sekarang. Nah, jadi prosesnya sangat panjang sekali. Jadi pada awalnya, sebelum saya menjadi pemimpin, itu sudah ada pemimpin yang sebelumnya, dan dikarenakan dia sudah sudah tua maksudnya umurnya sudah bukan pemuda lagi gitu loh, umurnya juga sudah bukan pemuda lagi, jadi memerlukan pemimpin baru. Jadi melakukan istilahnya voting, siapa sih yang jadi pemimpin selanjutnya, itu melakukan voting. Nah, saya terpilih menjadi pemimpin. Waktu pertama-tama itu saya masih blank, masih bingung mau ngapain. Nah, tapi bagaimana ya, saya sudah dipilih, ya saya juga harus bisa menjalankan tugas sebagai pemimpin yang baik gitu ya. Jadi awal-awal saya masih adaptasi, masih belajar juga, dan masih dibantu lah ya dengan pemimpin sebelumnya. Gimana sih caranya jadi pemimpin, gimana sih gini-gini. Jadi saya tak luput juga dengan belajar gitu ya teman-teman. Oke. Nah, itu saya belajar, dan sampai sekarang saya sudah dari 2022 sampai 2023 sampai sekarang jadi pemimpin pemuda. Sudah hitungannya 2023, 2024, 2025. 2 tahun ya, 2 tahun, karena 2025 baru Januari ini. Sudah 2 tahun, dan alhamdulillahnya ya jarang ada problem di internal maupun eksternal. Dan juga pasti kalau ada acara juga rame, dan juga ya menurut saya sudah melakukannya dengan baik gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya, bagaimana proses menjelaskan kepada anggota atau pengikut agar mencapai visi misi Anda. Nah, ini
Bagaimana proses menjelaskannya? Ya, saya tidak hanya menjelaskan dengan kata, tapi saya juga menunjukkan aksinya, gitu. Jadi mereka bukan cuma memahami kata-kata saya atau visi misi yang saya berikan. Jadi saya juga terjun gitu loh, bareng mereka. Jadi sambil menjelaskan, sambil saya juga mempraktekkan bagaimana sih caranya gitu loh. Kalau saya seperti itu. Untuk selanjutnya, bagaimana cara menghadapi masalah yang datang baik dari internal maupun eksternal, jelaskan dan berikan contoh. Oh ya. Oke, ini ada contoh. Ada salah satu contoh. Ini yang ya mungkin di internal ya, di internal. Karena waktu itu 2024 kemarin itu pemilihan apa ya, tatanan yang baru gitu ya, kayak sekretaris, bendahara, ketua, wakil ketua juga, dan saya masih ditempatkan sebagai ketua. Nah itu ketika bendahara, termasuk bendahara ya, bendahara itu ada cekcok karena yang satu nggak mau pegang uang dan yang satu juga nggak mau pegang uang. Dan ketika mereka pegang uang bareng, malah berantem. Nah, gimana solusinya? Nah, saya tanyakan kepada mereka berdua. Tuh, saya tanyakan pada mereka berdua maunya gimana. Tuh, jadi sebisa mungkin ya mereka berdua harus berkolaborasi, harus punya chemistry. Gimana caranya? Ya apa ya? Membawa uang itu dengan baik. Apa sih bahasanya? Pokoknya itulah. Membawa uang dengan baik. Gimana caranya membawa uang dengan baik dan jangan sampai ada apa ya? Kesalahan. Gitu. Jadi mereka berdua ya harus bareng-bareng, harus kompak. Ya jadi dari masalah itu aku juga menjelaskan pada bendahara saya itu kalau bisa semuanya itu diobrolin dengan baik, jangan dengan kekasaran, jangan sampai ada mereka musuhan berdua gitu ya, jangan sampai gitu. Terus akhirnya mereka bisa menerima dan sampai sekarang alhamdulillahnya aman aja. Gitu teman-teman. Nah terus gaya kepemimpinan apa sih yang saya pakai? Nah, gaya kepemimpinan apa yang saya pakai adalah gaya kepemimpinan ini suportif. Gaya kepemimpinan suportif. Nah, gaya kepemimpinan suportif kan artinya saya mensupport seluruhnya anggota saya. Ya saya mensupport semuanya. Gak cuman mensupport ya, gak cuman hanya omon-omon aja. Saya juga terjun. Ya pastinya ketua juga tak luput dengan terjun. Jadi ya walaupun saya punya anggota, saya juga harus bekerja gitu loh. Gak cuman nyuruh-nyuruh kayak ini, gak mungkin ya. Jadi saya juga harus terjun ke lapangan. Nah, contohnya waktu 17 Agustus. Nah, itu pas posisi 17-an, acara 17-an kan teman-teman pasti juga ada acara 17-an kan. Pastinya ada lomba-lomba dan acara-acara yang sangat meriah gitu. Nah, itu saya itu mau nggak mau terjun juga, mau nggak mau harus support mereka. Karena yang pertama pasti saya sudah mempersiapkan acara, apapun acara itu pasti saya sudah mempersiapkan dari awal, dan saya pastinya juga membuat rapat. Nah ini rapat persiapan, terus rapat sebelum hari H, dan juga rapat untuk
membicarakan apa ya, misal kita mau buat acara apa gitu ya, rapat persiapan lah hitungannya. Nah saya juga harus support mereka juga pas di hari H kita seperti membeli barang atau membuat lomba-lomba kan juga harus butuh barang ya. Nah itu kita kan juga harus membeli. Nah saya juga support, saya juga ikut gitu. Dan juga mencari donatur atau sponsor. Nah saya juga terjun, saya juga support mereka gitu loh guys. Oke, selanjutnya bagaimana cara Anda mengambil keputusan dalam menjalankan organisasi tersebut? Nah, gimana cara saya mengambil keputusan dalam menjalankan organisasi ya? Pastinya saya menggunakan sistem musyawarah. Karena dalam saya mengambil keputusan juga gak bisa saya putuskan sendiri. Jadi semuanya harus iya. Kalau ada satu yang tidak, itu pasti saya tanyakan kenapa Mbak kalau tidak gitu. Nah misalnya ada yang satu tidak, nah saya akan memutuskan kembali mau gimana. Ketika sudah dijelaskan bla 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 bla, akhirnya setuju semua, baru saya putuskan ya gitu. Pastinya saya mengambil putusan dengan cara musyawarah. Jadi bareng-bareng. Jadi kan nggak cuman saya yang mutusin sendiri. Tuh. Yang terakhir, apa yang akan Anda implementasikan setelah belajar kepemimpinan untuk kehidupan sehari-hari? Ya pastinya saya bisa menjadi diri saya yang baik gitu. Karena saya sudah belajar kepemimpinan. Jadi saya bisa memimpin diri saya sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik dan tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Dan dalam kehidupan sehari-hari saya juga pasti ada sih beberapa pelajaran kepemimpinan yang saya pakai, terutama ketika menjalankan organisasi ini. Ini sebuah ya pelajaran baru bagi saya, karena pastinya ada apa ya, ada cara-caranya dan ada rumusnya juga. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin presentasi saya sampai di sini saja. Bila ada salah kata ataupun perkataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Fandi Nur Rahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.